Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat muslim yang kami cintai, pada edisi video kita kali ini kita akan membahas tentang dua masalah. Masalah yang pertama adalah tentang pengucapan kalimat syahadah, pengucapan kalimat syahadah yang dilakukan oleh non-muslim dengan keadaan bercanda. Ada orang kafir atau non-muslim berkata kalimat syahadah, mengucapkan kalimat syahadah, tapi dia cuma bercanda. Apakah ini dianggap syahadahnya atau sah nanti Islamnya, atau malah sebaliknya tidak sah? Ini permasalahan yang pertama yang akan kita bahas. Permasalahan yang kedua adalah tentang pengucapan kalimat syahadah yang dilakukan oleh Denny Sumargo dalam salah satu podcastnya. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube Denny Sumargo tentang masalah pengucapan syahadah Denny Sumargo secara lengkap, nanti bisa dilihat, bisa disimak. Dan untuk masalah yang pertama, langsung kita paparkan apa yang ada dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi dijelaskan dan disebutkan, falahu fi nutqihi salasatu ahwalin. Pengucapan syahadah yang dilakukan oleh non muslim ada tiga keadaan, ada tiga pentafsilan. Yang pertama adalah ayyakulaha hikayatan. Yang pertama, non-muslim ini mengatakan kalimat syahadah hanya menceritakan terhadap apa yang dia dengar. Semisal saya mendengar orang non-muslim, saya mendengar orang Islam berkata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya maka ini fahadha la yasiru musliman bila khilafin. Non-muslim ini tidak dianggap masuk Islam tanpa khilaf ulama ketika tujuannya hanya menceritakan terhadap apa yang dia dengar. Wasani, yang kedua, ayyakulaha ba'da istida'in. Yang kedua, non-muslim ini disuruh seseorang untuk membaca kalimat syahadah. Wahai Zaid, yang posisinya Zaid ini adalah non-muslim, semisal sampean baca syahadah. Kemudian si Zaid yang posisinya ini non muslim langsung membaca syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya maka nanti fahadha yasiru musliman bila khilafin. Zaid ini yang disuruh, Zaid yang non muslim yang disuruh baca syahadah ini, dia sah syahadahnya sehingga dia dianggap masuk Islam. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyakulaha ibtida'an la hikayatan wala bistida'in. Yang ketiga ini, non muslim ini mengatakan kalimat syahadah atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada tujuan menceritakan orang lain, juga tanpa disuruh oleh orang lain. Ya maka nanti syahadahnya ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya syahadahnya sah sehingga dia dianggap masuk Islam, dan ada ulama yang mengatakan tidak sah, syahadahnya tidak dianggap sah sehingga dia tidak dianggap masuk Islam. Ini yang ditulis dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi ya. Kemudian untuk masalah orang kafir atau non muslim yang mengatakan kalimat syahadah dengan bercanda, kita nalar dan kita ilhakkan atau analogikan dengan beberapa kitab-kitab mu'tabarah dalam mazhab Syafi'i. Sebelum kita lari pada ibarat-ibarat yang sore. Dalam kitab Asbah wan Nadhairnya Imam Suyuti, dan dinukil dari kitab Al-Basitnya Imam Ghazali tentang masalah syahadatnya orang kafir ini diposisikan sebagai tasarruf atau sebagai sebuah tindakan. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain, masalah tasarruf atau tindakan-tindakan semisal halnya masalah transaksi jual beli, transaksi ijarah, dan masalah talak,
dan juga masalah-masalah yang lain yang berbau tasarruf atau sebuah tindakan, ini nanti oleh ulama meskipun dengan keadaan bercanda ini tetap dianggap sah. Semisal kita transaksi cuman bercanda atau kita menandatangani sebuah cek semuanya, cek uang semuanya, kita bercanda, ini sudah dianggap sah secara syariat, secara kenegaraan pun juga dianggap sah. Kita mentalak istri kita dengan bercanda, ini juga dianggap sah. Dan syahadat ini oleh Imam Al-Ghazali diposisikan sebagai tasarruf atau sebagai tindakan. Maka nanti bisa kita ambil kesimpulan syahadah ini disamakan dengan masalah atau akad jual beli, juga disamakan dengan akad ijarah, juga disamakan dengan masalah talak yang meskipun bercanda ini dianggap sah. Maka nanti kesimpulannya pembacaan kalimat syahadat yang dilakukan oleh orang kafir dengan keadaan bercanda ini tetap dianggap sah, karena posisinya syahadat ini adalah tasarruf. Kita ulangi, syahadat ini adalah tasarruf. Adapun tasarruf ini meskipun dilakukan dengan bercanda ini tetap dianggap sah. Sehingga kami ulangi, syahadat, dan kami tegaskan syahadat yang dilakukan orang kafir dengan keadaan bercanda. Orang kafir baca syahadat bercanda, lah ini syahadahnya sah. Sehingga ketika syahadahnya sah, ya maka dia dihukumi sebagai muslim, sebagai orang Islam. Ketika dihukumi sebagai Islam, maka juga perlakuannya sama dengan orang Islam. Ya kalau dia kalau dia melakukan hal-hal yang berbau syirik, kita harus larang. Ya, juga kita tidak boleh mengganggu non-muslim yang masuk Islam meskipun secara zahir ini, karena perlakuannya sama meskipun syahadatnya bercanda. Seperti itu. Mungkin sudah jelas ya bagi teman-teman yang tidak sependapat dengan saya dan mungkin ingin bertukar pendapat atau muskil, teman-teman muslim bisa komentar di channel YouTube ini, atau kita adu argumen, kami persilahkan sebagai pengalaman ilmu, tentunya tidak untuk saling mengalahkan, sebagai khazanah ilmu saja. Dan untuk Dhani Sumargo ini kita bisa ambil kesimpulan ketika Dhani Sumargo ini mengucapkan kalimat syahadat tujuannya hanya menceritakan terhadap apa yang dia dengar, ya maka tidak sah syahadatnya. Tapi kalau nanti Dhani Sumargo ini disuruh membaca kalimat syahadat kemudian dia mengatakannya, ya maka dia menjadi muslim. Kemudian ketika syahadah yang dilakukan oleh Dhani Sumargo ini atas inisiatif dirinya sendiri, ya maka nanti ada khilaf ulama, ada yang mengatakan sah syahadahnya, ada yang mengatakan tidak sah syahadahnya. Dan terakhir, ketika syahadat yang diucapkan oleh Dhani Sumargo ini hanya bercanda saja, ya maka nanti seperti tadi yang sudah kita terangkan, syahadatnya tidak dianggap maksud kami syahadahnya dianggap sah, sehingga dia dianggap muslim, dan kita ucapkan selamat Bang Dhani Sumargo, selamat Anda masuk Islam, seperti itu ya. Oke sahabat muslim, kami ulangi, kalau kita tidak beda pendapat, kalau kita pengen tukar pendapat, kami persilahkan sahabat muslim untuk berkomentar di kolom komentar ya. Insyaallah kami tanggapi nanti, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.